Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Dewi Lestari dengan NIM 2120080 dari kelas Manajemen Pendidikan A. Yang terhormat kepada Bapak Mutamam MED selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan A. Kali ini teman-teman izinkan saya menyampaikan hasil riset penelitian saya dengan tema konsep manajemen pendidikan di SD Negeri 05 Purwoharjo, Comal. Nah, pada kali ini saya memberikan gambaran umum teman-teman bahwa dalam sebuah organisasi diperlukan sebuah manajemen untuk fungsinya mengatur dan mengelola aktivitas keorganisasian untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, serangkaian prosedur seperti perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Nah, ini dibutuhkan suatu kepemimpinan agar manajemen dapat berjalan dengan lancar. Nah, manajemen sangat diperlukan dalam pendidikan, mengacu pada tujuan pendidikan, maka manajemen dilaksanakan harus sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, kenapa kok harus standar dengan standar nasional pendidikan? Karena akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, dalam tingkatan sekolah, kepala sekolah sangat bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi manajemen selaku manajer sekolah tersebut. Nah, dengan demikian konsep manajemen pendidikan di sekolah perlu dipahami agar manajemen di sekolah dapat berjalan dengan baik atau sesuai dengan semestinya. Nah, pada kali ini saya mengambil studi kasus di SDN Negeri 05 Purwoharjo, teman-teman. Nah, apa saja sih yang kita bahas dalam ini ya, kepemimpinan ataupun isi manajemen pendidikan yang ada di SDN Negeri 05 Purwoharjo Comal tersebut. Yang pertama ada manajemen pembelajaran. Nah, manajemen pembelajaran ini meliputi perencanaan, kemudian di dalamnya ada ini teman-teman, analisis materi pelajaran, kemudian penyusunan kalender pendidikan, penyusunan program tahunan, penyusunan program catur bulan, satuan pelajaran, kemudian RPP, rencana bimbingan, kemudian ada pengorganisasian teman-teman di sini, pembagian tugas mengajar dan lain sebagainya, penyusunan jadwal, kemudian ada juga penggerakan. Nah, penggerakan di sini dilaksanakan kegiatan pembukaan tahunan ajaran baru, kemudian sampai ke supervisi. Nah, ada pengawasan lah. Pengawasan ini akan dilakukan oleh supervisi. Nah, manajemen kesiswaan itu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, kemudian pengawasan. Nah, pada manajemen pegawaian itu juga meliputi sama teman-teman, namun bedanya di sini adalah adanya kepegawaian itu adanya SDM yang ada di dalam pegawaian tersebut atau struktur pegawaian tersebut. Kemudian ini ada manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini di dalamnya yaitu ada RAB, kemudian pengadaan, pengalokasian, pelaksanaan anggaran sekolah, keuangan sekolah, kemudian ada pemantauan keuangan. Nah, ini ada manajemen humas teman-teman yang keenam ya, yaitu di mana di dalamnya adalah keterlibatan antara masyarakat dengan sekolah, hubungan hubungan sekolah dengan masyarakat atau dengan eksternal lembaga lainnya. Kemudian teman-teman, yang terakhir ada manajemen layanan khusus. Nah, di sini yang isinya yaitu adanya program layanan khusus bagi warga sekolah, kemudian ada pengaturan pelaksanaan koperasi sekolah, ada layanan khusus kemudian dan lain sebagainya. Nah, dapat disimpulkan teman-teman bahwa di dalam riset penelitian saya kali ini bahwa menjelaskan kepala sekolah itu sangat berperan penting dalam manajemen pendidikan di sekolah. Nah, komponen-komponen atau unsur-unsur serta wilayah yang menjadi cakupan dari manajemen pendidikan sekolah dengan baik dan kepala sekolah dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkannya dengan semestinya. Nah, sekolah dapat secara berkelanjutan meningkatkan mutu pendidikan yang mengacu pada kinerja sekolah melalui deskripsi program yang terpola dalam cakupan manajemen pendidikan di sekolah tersebut. Nah,
dalam melaksanakan manajemen pendidikan di sekolah perlu juga dipersiapkan kompetensi yang mumpuni, karena dalam pengelolaan sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Hal ini sangat diperlukan kepada sekolah yang memiliki karisma kepemimpinan yang baik agar sekolah dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Nah, pada riset penelitian yang saya sampaikan tadi, teman-teman menggunakan metode observasi pengamatan, kemudian research atau dari pengetahuan atau literasi lain yang secara umum ataupun sumber-sumber lain sebagainya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata, dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya pun masih belajar. Akhirul kalam, wal taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.